Saudara, firman Tuhan malam hari ini Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30 demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang mengamininya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus kita yakini, kita percayai, kita imani sebagai juru selamat. Pertanyaannya saudara, mengapa Yesus sebagai juru selamat? Saudara, dalam seluruh paham orang Yahudi, untuk bisa selamat dari hukuman Tuhan, harus melakukan seluruh hukum Taurat. Untuk bisa selamat harus melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam kitab suci. Sehingga kalau seseorang bisa melakukan seluruh kehendak dalam kitab suci, maka amalnya sangat banyak dan itu akan melebihi dosanya. Jadi nanti kalau ditimbang di pengadilan Allah, antara dosa dengan amal akan lebih berat amalnya, sehingga amalnya lebih banyak, dosanya lebih sedikit, sehingga dengan demikian bisa masuk surga. Itu sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Kenapa? Kita tidak akan bisa melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam kitab suci. Kita tidak akan bisa melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam hukum Taurat, yang jumlahnya kira-kira ada 613 atau berapa hukum Taurat itu. Dan itu mustahil kita lakukan dengan sempurna. Maka ketika ada anak muda yang datang kepada Yesus, "Guru, apa yang aku harus lakukan supaya aku bisa masuk surga?" Apa yang tertulis dalam hukum Musa? Hormatilah ayahmu, kasihlah Tuhan. Semua sudah aku lakukan, Guru. Bagus, tapi kurang satu. Apa, Guru? Jualah hartamu dan ikutlah aku. Jadi sehebat apapun orang itu melakukan itu, ternyata nggak sebelum ikut Yesus. Nah, karena itulah maka pada malam hari ini, sehebat apapun kita tidak akan mampu, sekali lagi tidak akan mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kitab suci. Dan itu berarti kita akan binasa. Kenapa? Karena dosa kita lebih besar, amal kita lebih sedikit, ya kan? Dan amal tidak akan bisa membawa ke surga. Tuhan Allah tahu itu, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Karena itulah Tuhan mengutus Yesus untuk menyelamatkan dunia ini. Di dalam Yesus sekarang diubah. Kalau tadinya paham dalam agama Yahudi, orang Yahudi itu supaya orang selamat harus melakukan perbuatan baik. Nah, sekarang diubah, perbuatan baik sebagai ucapan syukur. Untuk bisa selamat harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau di agama Yahudi orang untuk selamat datang kepada Tuhan, di dalam kita sekarang Tuhan datang kepada kita. Wow, itu hebatnya. Jadi Tuhan yang datang kepada kita, mencari kita, memanggil kita, menyelamatkan kita. Karena itulah setiap orang yang percaya kepada Kristus, ia sudah selamat, ia sudah masuk surga. Jadi kita tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Pertanyaannya sekarang, kenapa Yesus itu juru selamat? Sabda Tuhan mengatakan kepada kita, sudah selesai. Karya penyelamatan Allah itu panjang dan berat, dan Yesus mampu melakukan itu. Dan Yesus mengatakan sudah selesai. Mengapa Yesus mengatakan sudah selesai? Yang pertama, Yesus sudah melakukan semua kehendak Tuhan dalam hukum Taurat.
Yesus sudah melakukan semua kehendak Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci perjanjian lama. Jadi perjanjian lama ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu kelanjutan dari perjanjian lama. Mustahil ada perjanjian baru kalau nggak ada perjanjian lama. Jadi perjanjian baru merupakan penyempurnaan, penggenapan dari perjanjian lama. Kehadiran Yesus memenuhi semua nubuatan dalam perjanjian lama, dan karena itu Yesus menjadi juru selamat. Kenapa Yesus itu bisa melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam hukum Taurat? Kenapa Yesus bisa melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam perjanjian lama? Ada 3 hal yang ada dalam Yesus. Yang pertama, bahwa Yesus itu adalah manusia sejati. Kenapa Yesus perlu jadi manusia sejati? Yang jatuh dalam dosa itu manusia. Maka yang bertanggung jawab atas dosa itu, atas kesalahan juga manusia. Nggak bisa manusia yang jatuh dalam dosa yang suruh bertanggung jawab kebo atau sapi, nggak bisa. Yang dosa manusia yang bertanggung jawab harus manusia. Masa yang dosa orang lain disuruh tanggung jawab yang lain? Nggak bisa. Nah, yang dosa, yang salah itu, yang memberontak Tuhan itu manusia. Maka juru selamat itu harus betul-betul manusia, karena dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Yang kedua, syarat yang kedua, dia harus Allah sejati. Kenapa? Yang menghukum manusia atas dosa itu adalah Allah, sehingga yang bisa membebaskan manusia dari hukuman Allah adalah Allah sendiri. Karena itulah maka selain dia manusia, dia juga harus Allah sejati, supaya dia bisa membebaskan hukuman Allah atas manusia. Dan yang ketiga, tanpa dosa. Kenapa? Yang dibebaskan, yang diselamatkan itu adalah orang berdosa. Kalau dia sama-sama berdosa nggak mungkin bisa. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta, ya kan? Karena itu orang buta harus dituntun orang yang bisa melihat. Nah, orang yang berdosa hanya bisa dibebaskan adalah orang yang tidak berdosa. Nah, Yesus memenuhi 3 syarat itu. Dia manusia sejati, dia tanpa dosa, dia Allah sejati, sehingga dia mampu menyelesaikan tugasnya, memenuhi seluruh hukum Taurat dan memenuhi seluruh nubuatan dalam perjanjian lama. Karena itulah Yesus disebut juru selamat, dan puncak penderitaannya itu ada di atas salib. Dan setelah meminum anggur asam, sesuatu yang sangat busuk, yang tidak enak, semua penderitaan apapun yang ditanggung sudah ditanggung oleh Yesus, maka Yesus mengatakan sudah selesai. Jadi saudara-saudara, untuk orang selamat tidak perlu lagi menderita seperti Yesus. Untuk orang bisa masuk surga tidak perlu lagi menderita seperti yang dialami Yesus di salib. Tetapi apa? Cukup percaya kepada Yesus. Yesus memanggil kita untuk kita percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena di dalam Yesus kita sudah ikut menderita dan mati bersama Yesus, sekaligus kita juga ikut bangkit dan bahagia di dalam hidup Yesus. Jadi saudara-saudara, malam hari ini karya Yesus yang menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya sudah selesai. Dan tidak perlu kita tambah lagi. Saudara tidak perlu puasa ngebleng, saudara tidak perlu puasa ngerowot, saudara tidak perlu puasa Senin Kemis, saudara tidak perlu ini itu, saudara tidak perlu lagi untuk berangkat ke Holy Land dengan biaya 30 juta lebih. Kalau mau ke sana itu piknik, bukan untuk cari keselamatan. Saudara hanya perlu percaya Yesus. Percaya Yesus, meyakini Yesus sebagai Tuhan, dan ikutlah Yesus. Kenapa? Karena karya penyelamatannya sudah selesai dan sempurna. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita masih dengan kesombongan, dengan egoisme kita? Saya berusaha untuk memupuk amal yang banyak, sehingga kita seperti orang muda yang kaya itu. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Semua sudah aku lakukan, ini, semua sudah guru. Tapi Yesus mengatakan satu yang belum. Jual hartamu,
dan ikutlah aku. Ternyata hartanya banyak itu mengekang, membelenggu orang muda itu untuk bisa bertemu dengan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah di antara kita masih ada belenggu-belenggu yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa bertemu dengan Yesus? Kesombongan kita, keangkuhan kita, kehebatan kita seringkali membelenggu kita sehingga kita tidak bisa dengan rendah hati datang kepada Yesus, terima panggilan Yesus untuk menjadi anaknya yang setia. Malam hari ini juga seringkali kita merasa hebat karena kita punya cekelan, punya keris, punya akid, semuanya tinggalkan. Ketika saudara masih mempercayai itu, maka saudara itu sedang dalam kuasa setan. Karena itulah maka saudara tidak akan selamat. Malam hari ini lepaskan itu semua dan datanglah kepada Yesus, karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Yang ketiga, kita bertanya pula, apakah yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kehebatan kita, sementara kita ini manusia ciptaan yang penuh dengan keterbatasan. Sehebat apapun saudara sebagai manusia, tidak akan mungkin secara utuh sempurna melakukan itu. Yang ada justru keterpurukan. Karena itu datanglah kepada Yesus. Yesus sudah mengatakan kepada kita, hei, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, pikulah yang kupasang, aku akan berikan kelegaan bagimu. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-samanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sekarang sedang berada di depan pintu hati saudara, mengetuk hati saudara, mengetuk pintu hati saudara. Siapkah saudara membukakan pintu hati itu? Demikian juga saudara, malam hari ini kalau saudara mendengar suaranya, jangan keraskan hati saudara, tapi dengan rendah hati terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya apa? Supaya saudara selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir saudara, orang bertanya-tanya, kalau aku nanti mati, apa yang aku terima? Apa yang aku rasakan? Pertanyaan itu sebuah pertanyaan yang bagi saya sekarang bodoh, tapi juga perlu dijawab. Kenapa bodoh? Lalu Yesus sudah mengatakan kok, aku ini kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, dia akan hidup dan tidak akan mati untuk selamanya. Aku pergi menyediakan tempat baginya, supaya dimanapun aku berada, kamu pun bersama-sama dengan aku. Jelas. Jadi kalau kita nanti mati dipanggil Tuhan, kita sudah berkumpul dengan Tuhan Yesus di sorga. Kita nggak perlu lagi bingung. Tetapi ada banyak orang yang bertanya demikian, sehingga dia berusaha mengajak, kowe do ndongake aku ya, wong tuamu ya, supaya aku nanti nek dipanggil mlakuku lurus aman dan sebagainya. Nonsen itu. Enggak akan bisa. Ya. Doa kita untuk mendukan bapak ibu simbah kita yang sudah meninggal enggak ada artinya. Tapi doa kita untuk kapan? Untuk bapak ibu ayah sekarang yang masih hidup kita doakan, supaya tetap berada dalam keselamatan, tidak jatuh dalam penggodaan, tidak kalah dengan iblis, tidak kalah dengan setan. Doakan terus, berserah. Tapi kalau sudah meninggal, nggak perlu doakan. Kenapa? Orang yang percaya Yesus ketika dia sudah meninggal, sudah pasti masuk surga. Orang didoakan supaya masuk surga. Lah kalau sudah masuk surga, ngapain didoakan? Nah, doakan yang masih hidup, yang masih bisa jatuh dalam dosa, supaya tidak terkena penggodaan. Lupa, sebagai anak apakah tidak berbakti? Justru berbaktinya sekarang ketika orang tua kita masih hidup. Nek wis mati ra ono gunane kita berbakti. Nah, wujud bahwa kita ini mengamini karya Yesus sudah selesai adalah ketika dengan yakin betul
Dan yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, wartakan kepada semua orang bahwa Yesus Juru Selamat sudah selesai pelayanan, sudah selesai karyanya, dan sekarang sudah tersedia keselamatan kekal hari ini sampai Maranatha. Amin.